Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Rahman Iskandar. Saya mahasiswa D4 Manajemen Aset Publik alih program Politeknik Keuangan Negara STAN. Di sini, saya berkonsentrasi di penilaian bisnis dan juga properti. Pada video kali ini, saya ingin memberikan sedikit informasi kepada teman-teman sekalian mengenai apa itu penilaian melalui mata kuliah yang pernah saya pelajari, yaitu teori dasar penilaian. Cek this out. Nah, apa sih itu penilaian? Penilaian itu menurut Surat Edaran Jenderal Pajak nomor 54 tahun 2016 tentang penilaian properti, penilaian bisnis, dan juga penilaian aset tak berwujud untuk tujuan perpajakan, disebutkan bahwa penilaian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menentukan suatu besaran nilai dari apa? Dari objek tertentu, nilai tertentu, pada suatu saat tertentu yang dilakukan secara profesional dan juga secara objektif dengan melihat dari standar penilaian yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang Perpajakan untuk tujuan perundang-undangan perpajakan. Nah, lalu siapa yang bisa menilai? Tentu saja ada profesi khusus, yaitu profesi penilai tentunya. Nah teman-teman, peraturan ini membahas 3 jenis penilaian, yaitu penilaian properti, penilaian bisnis, dan juga penilaian aset tak berwujud. Nah, penilaian properti, kita sudah sering mendengar kata properti dari Yeay! Ya nggak salah-salah banget sih, akan tetapi tepatnya adalah penilaian yang dilakukan terhadap konsep hukum, yaitu hak dan manfaat atas kepemilikan suatu properti, bisa rumah, bisa tanah, dan juga barang berharga lainnya. Nah, untuk penilaian bisnis sendiri adalah penilaian terhadap keberlangsungan suatu usaha atau bisnis, termasuk berbagai kepentingan dan kepemilikan. Saham merupakan suatu simbol dari kepemilikan, maka penilaian saham juga termasuk ke dalam penilaian bisnis. Intinya adalah penilaian terhadap transaksi dan kegiatan yang memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan, itu disebut dengan penilaian bisnis. Lalu terakhir adalah penilaian aset tak berwujud. Apa itu aset tak berwujud? Bukan tuyul ataupun jin ya, kan tetapi adalah aset yang bentukannya non-moneter, tidak ada wujud fisiknya juga, dan tidak dapat diidentifikasi seperti software, hak paten, dan juga goodwill. Nah, setelah mengetahui jenis penilaian apa saja yang dilakukan di ketentuan ini, mari kita langsung membahas tentang metode penilaian. Bagaimana caranya seorang penilai menilai suatu objek penilaian. Nah, tergantung dari jenis penilaian yang dilakukan, metode tersebut. Namun, dapat disimpulkan ke dalam 3 jenis metode penilaian secara umum, yaitu yang pertama adalah metode pendekatan data pasar, yang kedua metode biaya, dan yang ketiga adalah metode pendapatan. Mari kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama adalah pendekatan data pasar. Pendekatan data pasar merupakan pendekatan penilaian yang menggunakan data transaksi atau penawaran atas properti yang sebanding dan sejenis dengan objek penilaian. Intinya adalah ketika kita menilai sesuatu, kita mencari data transaksi yang sudah dilakukan oleh orang lain yang kira-kira objeknya sebanding dan sejenis dengan yang kita punya, lalu disesuaikan dengan kondisi-kondisi agar semirip mungkin dengan objek kita. Yang kedua adalah pendekatan biaya. Pendekatan biaya adalah pendekatan penilaian berdasarkan biaya membangun baru atau mengganti baru dikurangi dengan penyusutan. Artinya bahwa dalam menilai kita memproyeksikan untuk membangun lagi kembali objek yang kita punya atau mengganti objek yang kita punya dikurangi dengan sisa nilai ekonomis atau nilai fisik yang dimiliki oleh objek yang kita punyai. Nah, pendekatan pendapatan ini memang dikhususkan untuk properti komersil alias properti yang memiliki pendapatan, di mana pengukuran nilainya didasarkan dari seberapa besar pendapatan yang akan dia miliki dan dia miliki sekarang. Lalu
dihubungkan dengan tingkat pengembalian tingkat resiko atau yang biasa disebut dengan tingkat diskonto. Nah teman-teman semuanya, mungkin segitu saja informasi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini mengenai penilaian. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.